Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Hayati Islami, peserta PKDP PTP UIN Bandung Angkatan Ketiga Rombongan Belajar 8 akan menyampaikan video pembelajaran pada mata kuliah Ilmu Dakwah, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mubarakah ini dalam pertemuan keberapa? Ke-1 ya. Pertemuan ke-1 pada mata kuliah Ilmu Dakwah ya, semester 3. Ini kelas A ya? Kelas A. Oke, sebelum perkuliahan kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk materi, izinkan saya mengabsen teman-teman semuanya. Alfia, Balkis, Asti, sekarang saya punya video yang akan ditampilkan. Silakan teman-teman simak terlebih dahulu. Ada yang mau menanggapi? Boleh acungkan tangan. Oh iya. Siapa namanya? Saya Nia. Ya. Dari mana nih? Ya, izin menanggapi video tersebut. Yang saya simak dari video tersebut, ada seseorang yang mengajak kebaikan, yakni sholat, ibadah sholat, tapi si yang diajaknya itu malah mencari berbagai alasan untuk tidak melaksanakan sholat. Ya. Oke, bagus. Jadi kalau ada yang ngajakin kebaikan sholat, malah dia banyak alasan. Oke, masih ada lagi yang lain mau menanggapi? Sudah? Oke, baik ya. Teman-teman, tadi dari pendapat teman-teman semuanya sudah bagus ya. Dari Nia, Asti, dan Balkis. Yang intinya video ini menerangkan tentang seseorang berdakwah mengajak sholat. Tapi ternyata yang diajak sholatnya itu banyak sekali alasannya. Ketika diajak sholat, dia mengatakan, aduh saya lapar, nanti aja sholatnya. Makanya sholat itu tidak boleh ditunda, karena sholat itu merupakan kewajiban, ya, kewajiban kita sebagai umat muslim atau umat Islam. Jadi apabila kita mengajak orang sholat, berarti kita telah berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Bisa dipahami? Teman-teman yang saya hormati dan saya cintai, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai ilmu dakwah. Sering mendengar kata dakwah? Tapi tahu nggak sih arti dakwah itu apa? Tahu nggak arti dakwah itu apa sih? Ada tabligh akbar, yang dakwahnya siapa? Ustadz Lukman. Ada pengajian majlis taklim, yang dakwahnya siapa? Ustazah Nia. Ada tabligh akbar, acara ini maulid. Maulid yang ceramahnya siapa? Yang dakwahnya Ustadz Solmed. Berarti familiar sekali nggak kata dakwah? Sering kita dengar? Jadi apa itu dakwah? Ada yang tahu?
Yang tahu silakan acungkan tangan, sebutkan nama. Silakan. Namanya siapa? Rania. Apa Rania? Dakwah itu. Menyampaikan. Oke, bagus. Ada lagi? Saib. Apa itu dakwah Saib? Menyampaikan suatu kebaikan. Menyampaikan suatu kebaikan. Ada lagi yang lain? Apa itu dakwah? Apa? Mengajak, menyeru ya. Oh, lembaga. Bagus ya. Nah itu pengertian dakwah. Tapi dakwah secara apa? Nah, sini kita akan lebih jauh membahas mengenai definisi dakwah. Sebelum kita mulai materi, kita memang baiknya tahu dulu definisinya. Belajar ilmu dakwah, berarti harus tahu dulu apa itu ilmu, apa itu dakwah, apa itu ilmu dakwah. Secara ilmiah namanya teologi. Secara bahasa kata dakwah berasal dari bahasa Arab, bukan bahasa Inggris ya, teman-teman. Dakwah pakai ain, dal, ain, terus waw dan tamam butok ya. Dakwah berasal dari bahasa Arab, asal katanya adalah da'a, ya da'u, dakwatan. Fi'il madinya da'a, fi'il mudhari'nya ya da'u, masdarnya dakwatan. Artinya adalah ajakan ya kalau secara masdar, seruan atau panggilan. Jadi semua bentuk ajakan, semua bentuk panggilan di telepon itu berarti dakwah, diajak untuk ngobrol, untuk berangkat. Hayu kondangan, hayu kuliah di mana? Ajakan. Secara bahasa itu ajakan, berarti secara bahasa itu merupakan dakwah. Hayu nyeblak, hayu ngebahso itu dakwah, tapi secara bahasa, bukan secara istilah. Nah di sini Syekh Ali Mahfud mengatakan hasun nas alal khair wal huda wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar liyafuzu bisa'adatil 'adil wal ajil. Artinya mendorong manusia untuk berbuat kebaikan dan petunjuk. Jadi setiap ajakan kebaikan itu namanya dakwah menurut Syekh Ali Mahfud. Dakwah ya, segala sesuatu ajakan kebaikan itu dakwah. Atau mengikuti ajaran agama, menyeru kepada yang ma'ruf. Apa yang ma'ruf artinya? Kebaikan ya, kebaikan. Mencegah perbuatan yang munkar. Apa yang munkar? Yang munkar itu yang jahat, yang tidak diridhoi Allah. Contohnya apa? Perbuatan yang munkar. Pacaran. Ya. Apalagi perbuatan yang munkar? Mencuri. Apalagi perbuatan yang munkar? Judi online atau judi tab, ya. Atau judi keimanan. Selanjutnya ada dakwah dan ilmu dakwah. Beda. Perbedaannya, kalau dakwah adalah kegiatan atau proses menyampaikan, mengajak, menyuruh manusia kepada kebaikan, khususnya ajaran Islam. Sedangkan ilmu dakwah adalah ilmu yang membahas prinsip, metode, strategi, pendekatan, dan semua teori yang berkaitan dengan aktivitas dakwah. Kira-kira beda nggak dakwah dan ilmu dakwah? Beda ya? Beda. Saya menyampaikan niat. Kalau dakwah sebagai atau hukumnya panggilan itu apa panggilan? Bagi setiap individu. Ya. Kalau fardu kifayah itu gimana? Wajib, tapi ada yang mewakili itu sudah ketunaian. Ya, betul sekali ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada unsur-unsur dakwah. Ini hal yang wajib ada ketika berdakwah. Ada 6 ya. Pertama ada dai. Apa dai? Dakwah. Ada orang yang dakwahnya. Kan kalau ada acara PABI nggak ada yang dakwah, jadi nggak. Materi yang wajib dalam berdakwah adalah Al-Quran dan hadis atau as-sunnah. Ya. Orang berdakwah tanpa menyebutkan Al-Quran gimana? Bisa dipercaya tidak? Tidak. Kurang. Karena yang benar-benar dakwahnya yang bagus, kualitas itu adalah ada Al-Quran yang ada hadisnya. Kalau membahas tentang sholat berarti ada ayat Al-Quran tentang
Sholat. Apa contoh ayat tentang sholat? Ayo apa? Ayat tentang sholat. Dari pesantren. Gak usah tawadu. Hakimis sholat. Betul. Tegakkanlah sholat. Wa atuz zakat dan tunaikan zakat. Ya contohnya. Ada hadis tentang sholat? Banyak. Apa? As-sholatu imam dini. Sholat itu adalah nah, itu harus disampaikan karena menjadi rujukan. Dari mana sih ilmunya? Dari Al-Quran dan hadis, dari kitab ini ya. Waktu habis. Media modern. Dakwah dengan media modern itu media apa aja? YouTube. YouTube. Apalagi? Dengan media digital ya. TikTok, Facebook ya. Sekarang banyak konten-konten dakwah ya. Bahkan apa banyak juga yang namanya dari apa? Dari namanya dari YouTuber. Seperti siapa? Banyak ya dari YouTuber. Ustaz Somad, Ustaz Hidayat, terus siapa lagi? Ustaz Hilman. Oke, cukup untuk pertemuan hari ini. Bisa dimengerti? Ada yang mau bertanya tentang dakwah? Ada yang kurang jelas? Boleh ditanyakan. Kalau tidak ada yang bertanya, kita isi kuis ya. Saya sudah siapkan kuis dari aplikasi Wordwall. Nanti teman-teman buka